Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi. Keragaman budaya ini dapat terlihat dari tiap-tiap daerah. Misalnya, tradisi Sasi Nggama di Papua, serta tradisi sedekah Gunung Merapi di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Keragaman budaya di Indonesia terbentuk karena faktor kondisi geografis. Bagaimanakah pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya? Simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke tidak hanya memiliki keragaman sumber daya alam, tetapi juga memiliki keragaman budaya. Pengertian budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, pengertian budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi budi adalah alat batin yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Kata budi juga didefinisikan sebagai tabiat, akhlak, dan daya upaya atau ikhtiar. Sementara itu, definisi akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu atau jalan atau cara melakukan sesuatu dan kecerdikan. Budaya akan membentuk kebudayaan. Berdasarkan definisi tersebut, definisi kebudayaan memiliki keterkaitan dengan pikiran atau cipta, rasa dan kehendak atau karsa. Kebudayaan memiliki definisi yang berbeda-beda, bergantung pada tokoh yang mengutarakannya. Konjaradiningrat, seorang ahli antropologi Indonesia, mengatakan kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sementara itu, Ralph Linton, seorang ahli antropologi dari Amerika Serikat, mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, serta perilaku yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu. Meskipun definisi dari kedua tokoh tersebut sedikit berbeda, keduanya memiliki persamaan bahwa kebudayaan berkaitan dengan pikiran atau cipta, rasa, dan kehendak atau karsa manusia dalam kehidupan. Wujud kebudayaan. Kebudayaan dapat ditampilkan dalam 3 wujud, yaitu gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Gagasan. Gagasan berbentuk abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh karena tidak memiliki bentuk fisik dan berada dalam pikiran manusia. Gagasan dapat dituangkan menjadi ide, nilai, norma, dan peraturan. Contohnya, masyarakat memiliki nilai bahwa setiap orang harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Tindakan. Tindakan berwujud konkret. Tindakan adalah aktualisasi atau perwujudan dari gagasan yang semula hanya terdapat dalam pikiran manusia. Gagasan kemudian diterapkan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Tindakan dapat dituangkan menjadi beberapa bentuk, seperti upacara tradisi, tari-tarian, dan nyanyi-nyanyian. Contohnya, petani menggelar acara syukuran setelah panen padi karena adanya nilai bahwa setiap orang harus bersyukur atas pemberian Tuhan.
Hasil karya. Hasil karya memiliki wujud yang konkret karena hasil karya adalah hasil dari tindakan manusia. Hasil karya dapat dituangkan menjadi benda-benda budaya seperti tugu, candi, dan alat musik. Contohnya, penduduk membuat gunungan dari hasil bumi sebagai wujud rasa syukur penduduk atas hasil panen yang melimpah. Wujud kebudayaan dapat kita temukan dalam unsur-unsur kebudayaan. Clyde Clarkson, seorang ahli antropologi dari Amerika Serikat, menjelaskan 7 unsur kebudayaan universal dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture. Karena bersifat universal, unsur-unsur ini dapat ditemukan dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa. Bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan tanda-tanda tertentu. Contohnya adalah bahasa Minangkabau di Sumatera Barat dan bahasa Sunda di Jawa Barat. Kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia tentang benda, sifat, dan keadaan. Contohnya adalah pengetahuan tentang kondisi alam, seperti topografi atau bentuk permukaan bumi Pulau Papua. Kondisi alam tersebut diketahui oleh penduduk negara Indonesia dan Papua Nugini, karena kedua negara tersebut berbagi wilayah di Pulau Papua. Ketiga, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial terbentuk atas dasar kesadaran manusia bahwa manusia memiliki kekurangan dan membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Organisasi sosial meliputi kekerabatan, perkumpulan, dan sistem kenegaraan. Contohnya, negara-negara di Asia Tenggara saling bekerja sama membentuk ASEAN. Sedangkan negara-negara di Eropa membentuk Uni Eropa. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi adalah keseluruhan cara penggunaan peralatan dan perlengkapan yang digunakan manusia sehari-hari. Sistem teknologi meliputi alat produksi, senjata, wadah, pakaian, perhiasan, makanan, minuman, tempat tinggal, dan alat transportasi. Contohnya, makanan rendang dari Indonesia dibuat dengan teknologi pengolahan makanan berupa pemasakan daging dalam jangka waktu yang lama. Keenam, sistem religi. Sistem religi adalah suatu sistem yang membuat manusia percaya terhadap Tuhan. Sistem religi meliputi agama dan aliran kepercayaan. Contohnya, penduduk di Papua mayoritas beragama Kristen. Ketujuh, kesenian. Kesenian adalah hasil karya manusia yang mengungkapkan keindahan dan merupakan ekspresi penciptanya. Kesenian dapat berupa arsitektur bangunan, tarian, atau nyanyian. Contohnya, Candi Borobudur adalah kesenian arsitektur bercorak Buddha yang didirikan sejak sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit di Jawa Tengah. Kebudayaan menjadi salah satu bahasan dalam geografi. Geografi mempelajari berbagai objek dan fenomena di permukaan bumi, baik atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, maupun antroposfer.
Kebudayaan termasuk salah satu objek dan fenomena antroposfer. Selain itu, beberapa ahli seperti Carl Safer, Joel Bonner Myron, Joseph Spencer, dan William Thomas juga menyatakan adanya keterkaitan kebudayaan di berbagai tempat di belahan dunia, termasuk Indonesia, dengan faktor-faktor geografis seperti iklim, geomorfologi, dan hidrologi. Pengaruh faktor geografis terhadap budaya di Indonesia. Budaya yang terdapat di Indonesia sungguh beragam, mulai dari budaya yang terletak di Sabang, yakni wilayah paling barat Indonesia, hingga budaya yang terletak di Merauke, yakni wilayah paling timur Indonesia. Perbedaan kebudayaan di Indonesia tidak hanya terbatas antara ujung barat dan ujung timur, tetapi juga di wilayah di antaranya. Perbedaan kebudayaan ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, seperti iklim, geomorfologi, dan hidrologi. Faktor iklim. Faktor iklim adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi iklim di suatu wilayah. Iklim adalah rata-rata cuaca dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Faktor iklim yang memengaruhi keberagaman budaya di Indonesia ialah kondisi iklim tropis dan adanya angin monsun. Iklim tropis. Indonesia termasuk kategori iklim tropis, yang berarti matahari bersinar sepanjang tahun. Sinar matahari sepanjang tahun membuat tanaman dapat tumbuh tanpa pengaruh musim. Akibatnya, banyak penduduk Indonesia yang bekerja di sektor agraris atau pertanian. Dengan demikian, ada cukup banyak kebudayaan yang berkaitan dengan pertanian. Beberapa budaya yang berkaitan dengan pertanian antara lain sebagai berikut. Ngarot. Ngarot adalah budaya dari wilayah Desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ngarot dilaksanakan dengan mengajarkan ilmu bercocok tanam bagi penduduk yang masih bujang dan gadis. Ngarot memiliki tujuan sebagai wadah mempersatukan pemuda, melekatkan rasa gotong royong antar pemuda, dan mendewasakan pemuda. Dengan ngarot, mereka dituntut kemandiriannya dengan cara mengisi masa mudanya untuk bekerja keras dan selalu berpedoman pada ajaran agama. Selain itu, ngarot juga menjadi tanda musim tanam padi sudah dapat dimulai. Wiwitan. Wiwitan adalah budaya yang berasal dari Jawa Tengah. Wiwitan dilakukan saat memulai musim tanam padi dengan menyajikan bahan-bahan semacam sesajen yang terdiri atas tumpeng, ingkung ayam, 3 jenis pisang, dan wedang atau minuman dengan berbagai rasa, mulai dari pahit hingga manis. Persembahan sesajen itu kemudian diiringi dengan pemanjatan doa-doa. Wiwitan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan agar tanaman padi dapat tumbuh dengan subur, terbebas dari hama, dan hasil panen padi melimpah. Angin monsun. Angin monsun adalah angin yang berbelok arah setiap 6 bulan sekali. Indonesia termasuk salah satu wilayah yang dilewati oleh angin monsun. Ada 2 jenis angin monsun, yaitu angin monsun barat dan angin monsun timur, yang membawa dampak yang berbeda terhadap kebudayaan. Perbedaan dampak kedua jenis angin monsun tersebut
terhadap kebudayaan adalah sebagai berikut. Angin monsun barat bergerak dari benua Asia ke benua Australia melalui Indonesia pada bulan Oktober hingga April. Angin monsun barat membawa banyak uap air atau bersifat basah sehingga menimbulkan musim hujan di Indonesia. Keberadaan musim hujan di Indonesia menimbulkan beberapa budaya, di antaranya sebagai berikut. Serabian. Serabian adalah budaya dari wilayah Desa Ngarum, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang ditampilkan saat awal musim hujan. Warga membuat serabi untuk dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibacakan doa untuk meminta keselamatan atau tasyakuran. Serabian bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur atas musim hujan yang telah tiba. Ojung. Ojung adalah budaya dari wilayah Situbondo, Jawa Timur yang muncul saat awal musim hujan. Ojung adalah aksi adu ketangkasan antar pemuda dengan menggunakan senjata rotan. Ojung bertujuan untuk meminta keselamatan saat memasuki musim hujan. Angin monsun timur bergerak dari benua Australia ke benua Asia melalui Indonesia pada bulan April hingga Oktober. Angin monsun timur tidak membawa uap air atau bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau di Indonesia. Keberadaan musim kemarau di Indonesia menimbulkan beberapa budaya, di antaranya sebagai berikut. Gebuk ende. Gebuk ende adalah budaya dari wilayah Bali yang dilakukan saat musim kemarau panjang berlangsung. Gebuk ende adalah pertunjukan tarian dengan gerakan saling memukul menggunakan alat berupa rotan atau ende. Gebuk ende bertujuan untuk memanggil berkah alam, khususnya hujan untuk menyudahi musim kemarau panjang yang berlangsung. Erlaulau. Erlaulau adalah budaya dari wilayah Karo, Sumatera Utara yang dilakukan saat musim kemarau. Erlaulau adalah budaya dengan saling menyiram air antar warga sambil berteriak Dirkoudan, yang berarti deraslah hujan. Erlaulau bertujuan untuk meminta musim hujan. Faktor geomorfologi. Faktor geomorfologi adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi bentuk wilayah di permukaan bumi. Faktor geomorfologi yang memengaruhi keberagaman budaya di Indonesia ialah kondisi permukaan bumi berupa pesisir dan pegunungan. Pesisir. Pesisir adalah wilayah daratan yang dekat dengan lautan dan masih mendapatkan pengaruh kondisi kelautan, misalnya pengaruh angin laut. Keberadaan pesisir di Indonesia menimbulkan beberapa budaya, di antaranya sebagai berikut. Tahuri. Tahuri adalah budaya dari wilayah pesisir Maluku dan Papua. Tahuri merupakan alat musik dari cangkang kerang asli yang dilubangi untuk mendapatkan nada tertentu. Tiupan tahuri digunakan untuk memanggil penduduk dan mengiringi tari-tarian. Tuturangiana Andala adalah budaya dari wilayah Pulau Makassar, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tuturangiana Andala dilaksanakan dengan melarung atau menghanyutkan sesajen berupa kue khas buton dan darah kambing ke 4 penjuru mata angin. Tuturangiana bertujuan untuk meminta kepada Tuhan agar diberi kelimpahan rezeki dalam mencari ikan di laut.
Pegunungan. Pegunungan adalah wilayah daratan berupa rangkaian dari gunung-gunung. Gunung adalah daratan dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Keberadaan pegunungan di Indonesia menimbulkan beberapa budaya, di antaranya sebagai berikut. Sedekah Gunung Merapi. Sedekah Gunung Merapi adalah budaya dari wilayah lereng Gunung Merapi yang terletak di antara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Sedekah Gunung Merapi dilaksanakan dengan memberikan sesajen berupa kepala kerbau, 7 tumpeng nasi, dan hasil pertanian kepada Kiai Petruk yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penguasa Gunung Merapi. Sedekah Gunung Merapi bertujuan untuk meminta keselamatan dari letusan gunung, sekaligus sebagai ucapan syukur atas berkah dari Tuhan. Peribahasa suku Baduy. Peribahasa suku Baduy adalah budaya dari Banten. Peribahasa suku Baduy berbunyi, Gunung Tewu meunang dilebur, lebak Tewu meunang diruksak. Artinya adalah, gunung tidak boleh dihancurkan dan lembah tidak boleh dirusak. Peribahasa suku Baduy tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang pelestarian alam, terutama gunung. Faktor hidrologi. Faktor hidrologi adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi perairan di wilayah tertentu. Faktor hidrologi yang memengaruhi keberagaman budaya di Indonesia adalah kondisi permukaan bumi yang berupa perairan darat, yaitu sungai, danau, dan rawa, serta perairan laut. Sungai adalah aliran air yang mengalir memanjang mulai dari hulu sampai ke muara. Keberadaan sungai di Indonesia menimbulkan beberapa budaya, di antaranya sebagai berikut. Asrah Batin. Asrah Batin adalah budaya dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Asrah Batin dilaksanakan dengan menyeberangi Sungai Tuntang, yaitu suatu sungai sedalam 70 cm. Asrah Batin bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Perahu Bidar. Perahu Bidar adalah budaya dari Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Perahu Bidar adalah sebuah perahu pencalang yang panjang dan tidak memiliki tutup. Perahu Bidar diyakini sebagai peninggalan prajurit Kerajaan Sriwijaya. Danau. Danau adalah cekungan luas yang berisi air. Keberadaan danau di Indonesia menimbulkan beberapa budaya, di antaranya sebagai berikut. Ma'awuwo. Ma'awuwo adalah budaya dari Kampar, Provinsi Riau. Ma'awuwo dilaksanakan dengan memanjatkan doa, lalu menangkap ikan secara bersama-sama dengan menggunakan jala pada hari-hari yang sudah ditentukan melalui musyawarah masyarakat adat. Ma'awuwo bertujuan untuk menjaga kebersamaan, gotong royong, melestarikan kebersihan danau, dan memohon keselamatan agar terhindar dari mara bahaya. Macera Tapareng. Macera Tapareng adalah budaya dari masyarakat di sekitar Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Macera Tapareng dilaksanakan dengan menyerahkan sesajen berupa kepala kerbau yang diletakkan di tengah Danau Tempe yang ditujukan untuk Punawai atau penguasa danau. Macerata Tapareng
bertujuan untuk meminta perlindungan bagi nelayan yang mencari ikan dari roh jahat yang ada di Danau Tempe. Rawa. Rawa adalah tanah yang tergenang air secara periodik atau terus-menerus secara alami di lahan yang relatif datar atau cekungan dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi sehingga membentuk ekosistem. Rawa muncul akibat drainase terhambat dan umumnya terdapat di sekitar muara sungai yang luas. Keberadaan rawa di Indonesia menimbulkan beberapa budaya, salah satunya sedekah rawa pening. Sedekah rawa pening adalah budaya dari wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sedekah rawa pening dilaksanakan dengan membuat sesajen yang terdiri atas 2 tumpeng, daging ayam, dan hasil bumi. Sesajen tersebut kemudian didoakan oleh sesepuh desa. 1 tumpeng, daging ayam dan hasil bumi dilarung ke tengah rawa pening. Sedangkan 1 tumpeng lainnya diperebutkan oleh warga. Sedekah rawa pening bertujuan untuk mempererat persatuan, meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan, dan memberikan ketenangan bagi masyarakat yang mencari nafkah dengan menggunakan sumber daya dari rawa pening. Laut. Laut adalah hamparan air asin yang sangat luas serta terhubung antara laut satu dan lainnya. Keberadaan laut di Indonesia menimbulkan budaya yang kurang lebih menyerupai budaya pesisir yang terbentuk akibat kondisi geomorfologi. Beberapa di antaranya ialah budaya Sasinggama. Sasinggama adalah budaya dari wilayah Keimana, Papua Barat. Sasinggama dilaksanakan dengan larangan pemanfaatan laut selama 11 bulan. Pengambilan potensi laut hanya boleh dilakukan pada waktu tertentu antara Maret dan Mei ketika angin monsun barat berhembus. Sasinggama bertujuan untuk melestarikan sumber daya laut. Apabila ada penduduk yang melanggar Sasinggama, ia akan dikenakan denda berupa piring, perhiasan, atau sejumlah uang. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diambil poin-poin penting sebagai berikut. Budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Konjaraningrat, seorang ahli antropologi Indonesia, budaya terdiri atas 7 unsur, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, mata pencarian, sistem religi, serta kesenian. Perbedaan kebudayaan di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor geografis. Faktor geografis adalah faktor yang dipengaruhi oleh kondisi geografi antara lain faktor iklim, faktor geomorfologi, dan faktor hidrologi. Faktor iklim adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Faktor iklim yang memengaruhi keberagaman budaya di Indonesia adalah kondisi iklim tropis dan adanya angin monsun. Faktor geomorfologi adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi bentuk wilayah di permukaan bumi. Faktor geomorfologi yang memengaruhi keberagaman budaya di Indonesia adalah kondisi permukaan bumi yang berupa pesisir dan pegunungan. Faktor hidrologi yang memengaruhi keberagaman budaya di Indonesia adalah kondisi permukaan bumi yang berupa perairan darat, yaitu sungai, danau, dan rawa, serta perairan laut.